Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Pak Andrian Eka Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Andrian ingin memberikan pembahasan tentang soal tryout ASPD di MKKS Kabupaten Bantul tahap pertama. Ini kita bahas untuk paket 1 dulu ya. Jadi ada dua contoh soal, memang kemarin ada 2 paket. Kita bahas satu persatu. Nah, di sini adalah langsung aja kita langsung ke pertanyaan. Makna kata kapasitas. Nah, berarti kan kita langsung fokus aja tuh kapasitas ya, yang tepat ditandai dengan nomor apa gitu kan. Nah, di sini kan pemerintah Kabupaten Bantul akan membuka kembali objek-objek wisata. Ini dilakukan menyusul penurunan level PKKM di DIY dari level 3 menjadi 2. Akan banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat, termasuk pembukaan objek wisata yang sudah lama tutup kurang lebih 4 bulan terakhir. Ini objek wisata boleh dibuka dengan kapasitas maksimal 25%. Nah, kemudian di sini ada makna katanya kan. Pertama, ruang yang tersedia, daya tampung. Nah, kalau ini berkaitan dengan persen, dengan maksimal, dan di sini adalah tentang wisata, berarti udah jelas jawabannya adalah daya tampung, bukan masalah daya serap, ya bukan panas, listrik dan sebagainya atau keluaran maksimum, tetapi daya tampung. Berapa yang boleh ditampung oleh objek wisata tersebut, yaitu 25%. Berarti jawabannya adalah A. Simple. Lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 yang ditanyakan adalah tujuan penulisan teks. Nah, kalau tujuan penulisan teks seperti ini, kita harus paham dulu teksnya tentang apa. Sejak tahun 2002, lebih dari 60 juta hektar hutan primer telah hilang di daerah tropis. Hal ini berdampak negatif karena suhu mengalami kenaikan sehingga menyebabkan es di kutub mencair. Sebenarnya, penanaman kembali pohon dapat menjadi solusi terbaik, tetapi terkendala kesediaan lahan. Dengan demikian, penggunaan pot atau penanaman secara hidroponik menjadi satu di antara solusi terbaik. Nah, kalau kita membaca teks ini kan sebenarnya teks tentang eksposisi. Jadi bagaimana sebuah teks yang memberikan informasi tentang sesuatu gitu. Jadi ada informasi di sini tentang bagaimana memanfaatkan hidroponik sebagai salah satu upaya penanggulangan pemanasan global ya, karena sudah terlalu banyak hutan yang hilang. Nah, berarti kalau ini berkaitan dengan teks eksposisi, berarti tujuannya adalah memberitahu. Nah, sekarang kita lihat. Sini ada mengimbau dan meyakinkan, memberitahu dan memberitahu. Berarti antara C dan D. Sekarang kita baca yang C. Memberitahu prosedur. Nah, bukan, karena ini bukan tentang prosedur. Berarti memberitahu salah satu solusi terbaik dalam mengatasi kenaikan suhu. Nah, ketika kalian mendapatkan soal tentang tujuan teks, kalian harus paham teks itu jenis apa. Kalau teksnya tentang teks prosedur, berarti dia tujuannya memberitahu langkah-langkah. Kalau teksnya itu tentang iklan, poster, slogan, atau pidato persuasif, itu pasti mengajak, mengimbau, mempengaruhi, meyakinkan. Seperti itu. Lanjut ke nomor 3. Yang nomor 3 adalah pernyataan yang sesuai dengan teks. Nah, pernyataan yang sesuai dengan teks ya mau nggak mau kita harus baca ya. Kita baca dulu. Peraturan PKKM level 2 di Jawa Bali masih merujuk kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Imendagri nomor 53 tahun 2021. Pembelajaran tatap muka atau PTM boleh dilakukan maksimal kapasitas 50%. Sementara kapasitas PTM untuk sekolah luar biasa atau LB maksimal 62% sampai 100% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Khusus untuk PAUD, kapasitas PTM maksimal 33% dengan jumlah peserta didik 5 orang per kelas dan jarak minimal 1,5 meter antar siswa. Berdasarkan peraturan PKKM terbaru, PTM terbatas dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PKKM level 1 sampai 3. Sementara itu, satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, kita sudah paham nggak isinya tentang peraturan-peraturan PTM.
Nah, sekarang kita baca sekarang. PTM terbatas untuk semua jenjang maksimal 5%. Enggak ya, karena setiap jenjang beda. Kemudian, dalam PTM hanya sekolah PAUD yang diatur jarak antar siswanya. Oh, tentu tidak. Jadi untuk semua semua jenjang itu harus menjaga jarak. Kemudian PTM terbatas hanya berlaku bagi satuan pendidikan level 1 sampai level 3. Oke, sesuai ya. Karena di level 4 tidak boleh ada PTM. Ya, ketemu jawabannya nggak usah dilanjutkan ke opsi D. Karena cuma diminta mencari yang sesuai. Kalau udah ketemu yang sesuai, ya udah. Gitu kan? Oke, selanjutnya nomor 4 adalah ide pokok paragraf. Ide pokok itu berarti hal apa yang dibahas di situ. Biasanya terletak di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Sekarang kita baca teksnya. Agar tidak terjadi klaster baru penyebaran COVID-19 ketika PTM dilakukan, perlu dilakukan berbagai persiapan. Pemerintah memberikan sosialisasi protokol kesehatan agar bisa ditaati secara ketat di sekolah saat PTM. Kepala Satuan Pendidikan perlu mengisi daftar periksa kesiapan PTM terbatas. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah ketersediaan toilet yang bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, ketersediaan desinfektan, ada akses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya, dan menerapkan area wajib masker. Nah, berarti tentang apa? Terjadinya klaster? Bukan. Pemberlakuan PTM? Bukan. Dan sosialisasi protokol kesehatan? Ya. Kemudian beberapa persiapan pemberlakuan PTM. Nah, ini yang lebih tepat ya. Jadi ada persiapan pemberlakuan PTM yang di sini tadi. Beberapa hal yang harus disiapkan kan ada di kalimat terakhir. Karena di pokok itu biasanya kalau nggak di pertama ya di terakhir. Lanjut nomor 5. Kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ditandai dengan atas sebabnya, akibatnya. Karena selama 15 tahun terakhir terjadi beberapa kasus pembalaan liar. Pemerintah telah memperlakukan berbagai aturan, tetapi masih banyak yang melakukannya. Pembalakan liar termasuk kegiatan yang membahayakan karena, nah, berarti ini sebab akibat. Dan ketika musim hujan tiba tidak ada pedagang sehingga ya, nah ini juga sebab akibat. Paham ya? Jadi sebab akibat itu ada karena, sehingga, sebabnya, akibatnya. Berarti jawabannya 3 dan 4. D. Lanjut nomor 6. Kalimat yang mewakili isi poster. Jadi kita lihat posternya tentang apa ini? Ayo hemat air untuk generasi mendatang. Oke, itu udah ada kalimatnya. Oke, kita perlu menghemat air pada waktu yang akan datang. Bukan, menghemat air berarti peduli kepada generasi yang akan datang. Betul? Udah langsung aja ya. Ini udah jelas soalnya. Kalau poster kayak gini kan kita udah ada jelas. Ayo hemat air untuk generasi mendatang. Langsung itu. Nggak perlu dibahas ya. Nomor 7. Situasi yang kemungkinan muncul dalam masyarakat berkaitan dengan isi teks. Berarti kita diminta untuk memprediksi. Ini namanya prediksi situasi. Nah, seperti ini kita lihat dulu ya. Sektor pariwisata secara bertahap akan mulai dibuka. Ini setelah penanganan COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Terbukti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKKM level juga telah diturunkan di sejumlah daerah. Seiring ini, pemerintah diminta para pelaku pariwisata untuk bersiap. Salah satunya dengan memastikan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan dengan ketat. Sini ada apa? Terjadi lonjakan jumlah terpapar COVID pasca dibukanya sektor wisata. Bisa jadi. Terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di sektor wisata. Tentu saja. Daerah tujuan wisata akan mengalami kenaikan pengunjung. Tentu saja. Terjadi kemacetan lalu lintas menuju lokasi wisata. Ya, bisa jadi. Tapi yang paling jelas adalah ya, nomor 2 dan 3. Kenapa? Karena kalau dalam prediksi situasi atau dalam memberikan komentar gitu, kalau soalnya tentang prediksi situasi memberikan komentar, itu tipsnya adalah jadilah orang baik. Jadi kita harus memprediksi yang baik-baik. Jangan memprediksi yang buruk-buruk ya. Karena kita harus berdoa untuk kebaikan. Masya Allah. Lanjut ya. Jawabannya C. Ini, jadi terjadi peningkatan pendapatan sama peningkatan pengunjung. Itu yang mungkin terjadi dan positif. Nomor 8. Ringkasan teks.
Pak Andrian selalu mengatakan bahwa ringkasan itu adalah cuma hal yang besar diringkas, isinya sama. Kalau ada 2 paragraf, berarti harus dari 2 paragraf ini. Ambil ide pokok paragraf 1 ditambah ide pokok paragraf 2. Penyakit tetanus disebabkan kuman tetanus. Dalam keadaan tidak aktif, kuman tersebut banyak ditemukan di tanah atau tempat kotor dan tertutup oksigen. Dalam suasana tanpa oksigen, kuman aktif menyerang lokasi sasaran. Gambaran umum yang dijumpai pada penderita penyakit tetanus adalah kekakuan otot, mulai dari otot wajah, dari kemungkinan ini. Tetanus disebabkan kuman tetanus dan penderitanya kekakuan otot. Kita coba ya. Kekakuan mulai dari enggak, ini cuma di paragraf 2. Penyakit tetanus disebabkan kuman tetanus dan gambar umum. Nah, kan betul kan? Kita mudah. Jadi kalau di dalam ringkasan itu kalian ambil aja tuh kalimat utamanya di paragraf 1 ditambah kalimat utama di paragraf 2. Ketemu gabung langsung ketemu B. Nomor 9. Simpulan. Nah, kalau ini beda. Kalau ringkasan itu kita meringkas membuat yang besar menjadi kecil dengan isi yang sama, tapi kalau ringkasan ini kita mengambil sarinya. Pak Andrea selalu menggambarkan simpulan ini sebagai santan dari buah kelapa. Kelapa itu harus diparut dulu, diperas, baru bisa dapat santannya. Sekarang kita baca. Orang-orang yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 dilaporkan mengalami gejala tertentu, seperti pegal pada bagian disuntik, demam, sakit kepala, menggigil, diare, kedinginan. Efek tersebut bisa saja berbeda bergantung pada jenis vaksin yang diberikan. Terjadinya kasus positif yang dianggap efek samping dari vaksinasi tidaklah benar. Yang benar adalah abainya prokes akibat merasa tubuh sudah kebal terhadap COVID setelah divaksin. Padahal menurut Prof. Hindra selaku Ketua Komnas Kejadian ikutan pasca imunisasi, kekebalan tubuh baru akan terbentuk setelah 28 hari dari proses penyuntikan vaksin yang kedua. Berarti apa simpulannya? Lihat ya, orang yang telah divaksin harus tetap menjaga prokes. Nah, ini yang tepat. Coba kita baca yang B ya. Setelah vaksinasi, seorang bebas pergi dari rumah, enggak kan? Kemudian setelah selesai vaksin, seorang dinyatakan bebas dari virus, enggak kan? Orang yang divaksin langsung memiliki kekebalan terhadap virus, enggak kan? Karena di sini ada 28 hari. Oke. Lanjut ya, nomor 9. Sekarang nomor 10. Kalimat yang berupa fakta. Nah, bagaimana kita mencari fakta dalam sebuah teks? Gampang. Fakta itu selalu ditandai dengan angka dan nama. Ya, fakta dicatat, fakta itu selalu ditandai dengan angka dan nama. Kita cari apakah ada angka di dalam teks ini, kecuali yang dalam kurung ya. Ya, kita ketemu usia 18 tahun. Oke, berarti ini angka ya. Berarti yang nomor 2 betul antara A sama B. Tinggal kita baca aja. Yang A itu pemerintah telah melakukan percepatan program vaksinasi COVID di Indonesia. Oke, bagian nomor 3. Keberlanjutan program vaksinasi ini bisa menjadi angin segar. Enggak ya, angin segar ini adalah opini. Berarti bukan. Berarti jawabannya 1 dan 2. Karena nomor 3 opini.